Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, amma ba'd. Hadirin siswa-siswi min satu Kota Malang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai detik ini, sampai hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa besarnya, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan. Sehingga pada hari ini, pada detik ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah Allah di bulan yang suci ini, yaitu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya nanti fi yaumil qiyamah. Hadirin ma'asyiral muslimin, siswa-siswi min satu Kota Malang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan artinya adalah kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ma'asyiral muslimin, siswa-siswi min satu Kota Malang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang kalau kita melakukan salah satunya, maka puasa kita menjadi batal. Yang pertama, yang membatalkan ibadah puasa kita adalah memasukkan sesuatu ke dalam salah satu lubang yang ada di dalam tubuh kita. Apa saja itu? Yang pertama adalah mulut. Sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita akan membatalkan puasa kita jika sesuatu itu kita telan. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika kita menelan ludah? Menelan ludah tidak membatalkan puasa dengan syarat ludah itu adalah ludah kita sendiri, bukan ludah orang lain. Apa yang dimaksud dengan ludah kita sendiri? Ludah kita sendiri yaitu ludah yang ada di mulut kita sendiri, bukan ludah orang lain. Apa mungkin kita menelan ludah orang lain? Bisa saja terjadi. Contoh, jika anak-anakku sekalian mempunyai adik bayi yang masih kecil dan itu menggemaskan. Kemudian adik kita itu bermain-main dengan ludah yang ada di mulutnya. Ludahnya keluar dari mulutnya karena saking gemasnya kita bermain dengan adik kita. Kita itu menciumi adik kita, menciumi bibir adik kita. Dan di bibir adik kita itu ada ludah, kemudian masuk atau menempel ke dalam bibir kita ludah itu, dan kemudian kita telan ludah itu, maka puasa kita jadi batal. Sementara yang kedua adalah, sebanyak apapun ludah yang kita telan, apakah kita mulai pagi sampai sore sampai terbenam matahari itu kita menelan ludah sampai 1000 kali misalkan, selama ludah itu masih ada di mulut, maka puasa kita tidak batal. Akan tetapi, kalau kita mulai pagi sudah mengumpulkan ludah kita
Kita keluarkan ludah kita dari mulut, kita letakkan di sebuah gelas misalkan. Kemudian ludah yang ada di gelas itu kita minum, maka puasa kita menjadi batal. Karena ludah kita sudah keluar dari mulut. Hadirin ma'asyiral muslimin, siswa-siswi min 1 Kota Malang yang dimuliakan oleh Allah. Syarat yang ketiga, ludah tidak membatalkan puasa adalah ludah itu masih asli, tidak tercampur dengan benda lain. Lubang yang kedua yang ada di tubuh kita yaitu hidung. Jika kita memasukkan benda ke dalam hidung, akan membatalkan puasa jika benda itu sampai masuk ke pangkal atas dari hidung kita. Contohnya, misalkan kita memasukkan air ke dalam hidung kita dan hidung kita sampai terasa panas. Hidung kita terasa panas itu berarti itu adalah batas pangkal atas dari hidung kita, maka puasa kita batal. Lubang yang kedua. Lubang yang pertama mulut, lubang yang kedua adalah hidung. Ma'asyiral muslimin, siswa-siswi min 1 Kota Malang, lubang yang ketiga adalah telinga. Jika kita memasukkan benda ke dalam telinga kita, akan menjadi batal puasa kita jika benda itu masuk ke dalam lubang dalam, lubang terdalam. Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri lubang telinga yang paling dalam adalah tidak terjangkau oleh jari kelingking kita. Kalau masih bisa dimasuki oleh kelingking, itu masih belum batal. Kita masukkan kelingking kita ke dalam telinga kita, maka itu tidak batal. Tapi kalau kita memasukkan benda, cotton bud misalkan, masuk ke dalam telinga kita, itu membatalkan puasa kita. Kalau cotton bud kita itu sampai masukkan ke dalam lubang yang terdalam. Yang keempat dan yang kelima adalah saluran buang air kecil. Dan yang kelima, lubang yang kelima adalah saluran buang air besar. Kalau kita masukkan benda ke dalam 5 lubang itu dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tadi, maka puasa kita akan menjadi batal. Yang kedua yang membatalkan puasa adalah kita muntah dengan sengaja. Misalkan kita memasukkan jari kita ke dalam mulut kita dan kita sengaja itu melakukannya, maka puasa kita batal. Tapi kalau kita tidak sengaja, misalkan mabuk perjalanan, kita melakukan perjalanan jauh, kita mabuk, kita muntah, itu tidak membatalkan puasa. Dengan syarat setelah itu kita tidak menelan ludah kita sampai kita berkumur terlebih dahulu. Jadi ketika kita sudah selesai muntah, cepat kita bersihkan mulut kita sucikan mulut kita kumur dengan air, kemudian kita buang air yang ada di mulut kita itu, dan setelah itu kita menelan ludah, itu tidak akan membatalkan puasa. Ma'asyiral muslimin, siswa-siswi min 1 Kota Malang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal berikutnya yang membatalkan puasa adalah hilang akal. Hilang akal itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah gila. Meskipun itu hanya sebentar, itu akan membatalkan puasa. Derajat hilang akal yang kedua adalah pingsan. Pingsan membatalkan puasa jika pingsannya mulai dari pagi sampai terbenam matahari. Mulai dari pagi sampai malam pingsan, puasanya batal. Akan tetapi jika pingsannya itu pernah sadar meskipun sebentar, habis sahur pingsan, jam 7 sadar sebentar, kemudian pingsan lagi sampai malam, dan pingsan model yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Derajat hilang akal yang ketiga adalah tidur. Tidur ini juga hilang akal. Tapi untuk yang derajat ketiga ini tidak membatalkan puasa meskipun tidurnya mulai dari habis sahur sampai malam hari. Puasanya tidak batal.
Jadi hilang akal yang membatalkan puasa adalah yang tingkatan pertama, yaitu gila, meskipun gilanya itu sebentar. Hadirin, ma'asyiral muslimin, siswa-siswi min satu Kota Malang dirahmati oleh Allah. Hal berikutnya yang membatalkan puasa adalah haid, nifas, dan melahirkan. 3 ini termasuk membatalkan puasa. Kita berpuasa misalkan, kemudian di siang hari atau sore hari sebelum waktu maghrib, kemudian haid atau nifas atau melahirkan, maka puasa kita menjadi batal. Yang berikutnya yang membatalkan puasa adalah murtad. Misalkan mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka puasa kita menjadi batal. Dan yang berikutnya yang membatalkan puasa adalah melakukan hubungan suami istri di siang hari, dan yang terakhir yang membatalkan puasa adalah keluar mani atau sperma dengan sengaja. Hadirin, ma'asyiral muslimin, siswa-siswi min satu Kota Malang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita semua berusaha dengan sekuat tenaga, berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjaga puasa kita, supaya puasa kita itu terhindar dari hal-hal yang membatalkan puasa yang sudah disebutkan tadi, sehingga puasa kita menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita mulai dari awal sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang 10 menit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan kita bisa menjalankan puasa Ramadan dengan puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang kita terima hingga saat ini, sehingga kita bisa melaksanakan, kita bisa menjalani kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad SAW, yang senantiasa menunjukkan kepada kita semuanya jalan yang diridhoi, jalan yang menjanjikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Para pemirsa rahimakumullah, suatu ketika Rasulullah di hadapan para sahabat menyampaikan bahwasanya pada zaman dahulu umatnya berumur cukup panjang. Ada orang yang berumur sampai 80 tahun. Selama 80 tahun itu, siangnya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, malamnya digunakan untuk qiyamul lail, berdoa tanpa bermaksiat kepada Allah. Melihat hal itu, para sahabat lalu menundukkan kepala, termenung, meratapi apa yang terjadi. Sementara Rasulullah pernah menyampaikan bahwasanya usia umatnya itu sekitar 60 sampai 70 tahun saja. Hingga akhirnya Rasulullah pun memberikan kebahagiaan kepada para sahabat, kepada kita umat manusia semuanya ini, tentang datangnya sebuah malam yang sangat mulia yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Sudah dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan bisa kita hitung sekitar 83 tahun 4 bulan. Dan di sana tertulis khairun, yang artinya lebih baik. Jadi bisa lebih daripada 1000 bulan saja. Para pemirsa, Bapak Ibu, hadirin, anak-anakku semuanya
yang dirahmati oleh Allah. Para ulama sebagian besar menyatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu bisa kita dapatkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan para ulama juga memberikan rambu-rambu di 10 akhir bulan Ramadan itu di malam-malam ganjil. Kenapa Rasul tidak menentukan bahwa malam Lailatul Qadar itu sudah ditentukan, oh hari ini malam kesekian, hari ini mungkin di bulan ini akan Lailatul Qadarnya akan hadir pada tanggal ini? Tidak pernah ditentukan seperti itu. Ada hikmah yang bisa kita dapatkan supaya kita bisa berlomba-lomba untuk memperbanyak amal ibadah, khususnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bayangkan seandainya malam Lailatul Qadar ditentukan pada hari tertentu, betapa roda kehidupan ini akan macet. Yang biasanya nyopir jadi gak mau menjalankan kendaraannya. Kenapa? Hari ini libur karena menunggu malam Lailatul Qadar. Yang biasanya jualan di pasar juga demikian. Pak tani yang mestinya harus memanen tanamannya, mungkin para pedagang yang harus berjualan di pasar, semuanya berhenti hanya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Betapa ada hikmah yang ingin disampaikan kepada kita, bahwa kita harus berlomba-lomba untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu dengan cara yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika di malam Lailatul Qadar itu? Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, banyak yang bisa kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu. Di antaranya kita dengan memperbanyak membaca Al-Quran, tadarus yang sudah kita lakukan mulai malam-malam awal Ramadan, kita perbanyak lagi di malam-malam itu. Kita berbanyak zikir kepada Allah, kita berbanyak melaksanakan sholat sunnah sebanyak mungkin, sekhusyuk mungkin, selagi kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika seorang ibu atau seorang ayah mengantar putra-putrinya ke sekolah, setiap hari itu dilakukan, maka sang ayah tidak memerlukan persiapan yang muluk-muluk, tidak memerlukan persiapan yang cukup besar untuk melakukan rutinitas itu. Tinggal siap di pagi hari, tinggal di starter sepeda motornya atau mobilnya, langsung berangkat begitu saja dan nanti kembali lagi ke rumah. Dan itu rutinitas seperti itu. Ketika sang ayah bekerja keluar rumah, misalnya menuju ke kantor, juga tidak memerlukan persiapan yang khusus. Hanya mungkin memerlukan seragam yang dipakai di hari itu, dan mungkin beberapa hal penting, membawa perlengkapan yang harus dibawa seperti HP, tas, laptop, dan seterusnya. Tapi coba kita bayangkan, ketika perjalanan, ketika tujuan yang akan kita raih itu adalah cukup jauh. Misalnya kita mau pergi ke Jakarta dalam waktu sekitar 1 pekan. Tentu persiapan yang akan kita lakukan juga semakin banyak. Koper telah kita siapkan, berbagai macam keperluan yang kita nanti akan perlukan di sana sudah kita persiapkan, mulai baju, bahkan mungkin obat-obatan yang biasa kita konsumsi, itu juga sudah kita persiapkan. Itu untuk perjalanan ke Jakarta sekitar 1 pekan. Ketika Bapak Ibu telah melakukan perjalanan ibadah haji, bagaimana? Bapak Ibu telah menyiapkan itu semua jauh-jauh hari. Koper yang ada, sampai dibuat list dengan sangat detail. Baju apa, berapa potong yang harus dibawa, makanan apa, perlengkapan apa yang harus dibawa. Semuanya dipersiapkan dengan sangat matang. Sementara kita suatu saat nanti tidak tahu akan menuju sebuah perjalanan yang sangat jauh, di mana perjalanan itu kita tidak bisa kembali lagi ke dunia ini, sebuah perjalanan di akhirat. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menyongsong datangnya bulan suci Ramadan, kita perbanyak amal ibadah khususnya di malam-malam terakhir, supaya kita dapat bekal Lailatul Qadar. Selagi Allah masih memberikan umur yang panjang untuk kita, selagi Allah masih memberikan kesempatan ini untuk kita, yang belum tahu di Ramadan yang akan datang, apakah kita masih diberikan lagi kesempatan itu untuk kita. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan karunia-Nya untuk kita,
memberikan maunah kepada kita sehingga kita bisa memanfaatkan sisa-sisa Ramadan ini dengan sebaik-baik. Dan Allah bisa mempertemukan kita dengan sebuah malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Mari kita ajak anak-anak kita ajak keluarga kita bangunkan anak-anak kita, buah hati kita kenalkan, kita bangunkan istri kita atau suami kita ingatkan kembali tentang pentingnya malam Lailatul Qadar ini untuk kita bisa raih. Dan alhamdulillah banyak sekali di sini yang masjid-masjid juga menghidupkan malam-malam itu dengan kegiatan qiyamul lail dan seterusnya. Mari kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah memberikan kesempatan itu kepada kita dan menjadikan kita umat yang luar biasa yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Terima kasih ya Allah atas karunia Ramadan yang telah Kau berikan kepada kami. Beri pertolongan kepada kami agar bisa mengisi kegiatan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu guru, karyawan, orang tua di rumah, dan yang terlebih lagi anak-anakku sekalian, siswa-siswi min satu kota Malang yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini, pada hari ini, kita masih ditakdirkan oleh Allah bisa menemui bulan yang suci, yakni bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu, marilah kita gunakan kesempatan kita kali ini dengan memperbanyak amalan sholih, amalan yang baik. Misalnya tadarus Al-Quran, bersedekah, memberikan harta sebagiannya kepada fakir miskin dan sebagainya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang muttaqin. Hadirin rahimakumullah. Tujuan utama dilaksanakannya puasa, diperintahkannya puasa adalah untuk jadikan diri kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kedudukan takwa kita kali ini adalah kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin rahimakumullah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada intinya, tujuan utama kita melaksanakan puasa adalah menjadikan diri kita orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Oleh karena itu, sekali lagi, marilah kita gunakan kesempatan di bulan yang penuh berkah ini, kita gunakan dengan memperbanyak amal-amal sholih. Hadirin rahimakumullah. Tema kita kali ini adalah tolak ukur keberhasilan puasa di bulan Ramadan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tolak ukur kita menjalankan puasa di bulan Ramadan adalah menjadikan diri kita umat yang paling bertakwa di sisi Allah. La'allakum tattaqun. Apakah indikasi daripada orang yang bertakwa menurut Allah sendiri? Dalam surat Ali Imran ayat 133-134, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya,
bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhan dan surga seluas langit dan bumi, dan diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di kala lapang maupun sempit, menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Hadirin rahimakumullah, indikator keberhasilan kita melaksanakan berpuasa di bulan Ramadan, Allah sudah memberikan gambaran. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang menafkahkan hartanya di kala lapang maupun sempit. Jadi pada dasarnya saat ini kita sudah memasuki bulan Ramadan, tanpa kita harus mempunyai harta yang banyak, kita harus bisa menafkahkan hartanya kita untuk jalan Allah. Misalnya dengan bersedekah, memberikan hartanya untuk fakir dan miskin, berzakat mal, dan yang terlebih lagi adalah berzakat fitrah, dan itu merupakan suatu kewajiban bagi orang muslim. Oleh karena itu, indikator yang pertama adalah bisa menafkahkan hartanya dikala kita lapang maupun sempit. Hadirin rahimakumullah, indikator keberhasilan berpuasa di bulan Ramadan yang kedua adalah menahan amarahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa syadid bis-sur'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukanlah dikatakan orang yang kuat itu adalah orang yang kuat dalam bergulat atau kuat dalam berkelahi, akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan nafsu amarahnya. Nah, demikian pula halnya kita di dalam berpuasa, kita mesti diingatkan untuk sering menahan, baik menahan nafsu makan, minum, terlebih-lebih lagi menahan nafsu amarah di waktu kita berpuasa. Sekali lagi, indikator keberhasilan kita menjalankan puasa adalah ketika kita telah berhasil menahan amarah kita. Hadirin rahimakumullah, indikator keberhasilan yang ketiga adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan bukanlah merupakan perbuatan yang ringan. Lebih baik minta maaf ketimbang memberikan maaf. Itu kata-kata yang sering kita dengar. Oleh karena itu, memberikan maaf itu lebih berat ketimbang kita meminta maaf kepada orang lain. Bahkan Allah sendiri telah berfirman, wal 'afina 'anil nas, memberikan maaf kepada orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW dulu ketika beliau berdakwah, menjalankan misinya untuk menyebarkan Islam, ketika itu para sahabat sebelum mereka menjadi muslim, menjadi masuk Islam, banyak di antara para sahabat yang mencaci, memberikan cemooh kepada Rasulullah, bahkan sempat membunuhnya. Tapi ketika Rasulullah SAW memberikan keterangan bahwa Islam itu adalah agama yang selamat, Islam itu adalah agama yang damai, maka para sahabat pun mulai sadar dan banyak masuk Islam. Dan seketika itu pula Rasul memberikan maaf kepada para sahabat yang dulu telah membunuh. Hadirin rahmatullah, perlu saya ulang kembali bahwa tolak ukur keberhasilan menjalankan puasa di bulan Ramadan, menurut Allah ada 3 kriteria. Yang pertama, yakni menafkahkan hartanya di kala lapang dan sempit. Yang kedua, menahan hawa nafsu ketika amarah. Dan yang ketiga, memberikan maaf kepada orang lain. Dan Allah sangat suka dengan orang yang berbuat baik. Demikian para hadirin, mudah-mudahan kita bisa meraih kemenangan di akhir bulan Ramadan nanti, dan kita semuanya menjadikan diri kita orang-orang yang tergolong orang-orang yang taqi. Demikian dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.